Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi menjelang siang, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diridhoi dan diberkahi. Saya minta kepada Ananda, silahkan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Silahkan kembali ke tempat. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu Bapak pengen tahu kehadiran kalian, atau Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada pelajaran kali ini. Siapa di antara kalian yang gak hadir hari ini? Siapa? Zahir sama Roni. Sama Roni. Kemana sih Zahir sama Roni, anak-anak? Sakit. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, kelihatannya kalian lesu, letih, dan kurang bersemangat. Ayo kita berdiri dulu. Nah, berdiri. Sekarang tangannya dilambe-lambekan gini. Kemudian ke atas. Kemudian ayun ke depan. Lagi. Sekali lagi. Teriak. Ha. Ha. Sekali lagi. Ha. Gimana, masih ngantuk? Kalau enggak, sekarang silahkan duduk kembali. Anak-anak, untuk kegiatan pelajaran pada siang ini kita akan belajar tentang mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kemarin kita sudah belajar yang namanya Asmaul Husna. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Baik, sekarang perhatikan Bapak. Ya, perhatikan apa yang ada di papan tulis. Bapak akan memperlihatkan materi pada pelajaran kali ini. Bisa dilihat anak-anak? Baik anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar yang pertama itu apa anak-anak? Apa arti dari menggendong bayi anak-anak? Iya, yaitu menyambut kelahiran atau yang namanya kehidupan. Kemudian yang kedua, itu gambar apa? Sholat. Menggambarkan apa itu anak-anak? Jadi di dunia itu ada yang namanya kehidupan dan kematian. Nah ini anak-anak, ya gambar kedua itu ada di
ya materi kita pada hari ini, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Jadi anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'as. Sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu, mari kita buat kelompok ya. Kelompok-kelompok. Ayo, Bapak minta kalian bagi menjadi 2 kelompok. Ayo, silakan. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bahwa materi pada pelajaran kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu ya, artinya adalah Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Dengan kekuatan Allah, Allah akan mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Nah, Al-Qawi artinya adalah maha kuat. Bagaimana cara meneladani Al-Qawi? Adapun cara meneladani Al-Qawi, yang pertama, coba perhatikan. Yang pertama itu apa anak-anak bacaannya? Jika memiliki kekuatan melawan pula yang lemah dan sedikit. Iya, jika kita diberikan kekuatan, kita harus membantu yang lemah. Contohnya, kalau seandainya si Rizky jatuh, maka kita harus menolong. Kemudian selanjutnya apa? Cara menolong? Tidak memamerkan harta di depan orang miskin. Nah, kalau kita diberikan rezeki yang banyak, kita tidak boleh sombong. Karena sombong itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia maupun makhluk tidak boleh sombong. Yang terakhir cara meneladani apa bunyinya? Nah, anak-anak ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak yang sudah ya tahu, kalau seandainya tahu jangan sampai ya anak-anak kalau diminta pertolongan, gimana ya caranya mengerjakan ini? Anak-anak harus ya mengajari. Tapi kalau kawannya, Rizky, saya minta jawabannya, itu jangan sampai kita kasih. Kalau disuruh mengajari, kita boleh memberikannya. Tapi kalau kita disuruh ya atau diminta untuk ngasih jawaban, kita tidak diperbolehkan. Ya anak-anak ya. Jadi Al-Qawi artinya adalah maha kuat. Ya, oke.
Yang kedua anak-anak yaitu Al-Qayyum. Arti dari Al-Qayyum adalah Allah Maha Mandiri. Maksudnya Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurus dan mengatur yang namanya segala sesuatu itu tanpa memerlukan bantuan makhluknya. Adapun cara kita meneladaninya adalah, coba perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Kita tidak boleh menggantungkan hidup terhadap orang lain. Contohnya, kalau kalian pengen pintar, nggak boleh, nanti aku nyontek jawabanmu, nggak boleh. Tapi kalian harus rajin belajar. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang nomor 3 yaitu Al-Muhyi. Arti dari Al-Muhyi yaitu Allah Maha memberi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya di akhirat kelak, Jadi anak-anak, yang namanya kehidupan itu ada yang di dunia itu ada yang namanya hidup, ada nanti manusia akan mengalami kematian. Adapun yang namanya kehidupan itu adalah artinya dari Al-Muhyi, Adapun untuk meneladaninya yaitu cara meneladaninya yaitu bangkit dan termotivasi dalam kebaikan, Kalau seandainya kita mengalami yang namanya ibaratnya masalah dan kita terpuruk, maka kita harus bangkit, Bangkit harus termotivasi. Ayo, saya harus bisa. Contohnya kalau seandainya pada waktu kalian belajar dapat nilai 4, kemudian kalian jangan langsung terpuruk, tapi kalian harus bangkit, termotivasi. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai yang lebih baik? Dan selanjutnya yang nomor 4 yaitu Al-Mumit. Artinya adalah Allah Maha mematikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang menakdirkan kematian bagi makhluknya yang ditetapkan, yang ditetapkan kematian. Adapun cara meneladaninya adalah mengingat bahwa kehidupan itu adalah sementara. Nah, jadi anak-anak cara meneladaninya gimana? Kita harus senantiasa mengingat yang namanya kehidupan itu adalah sementara. Nah, kalau sudah tahu sementara, kalau bahasa Jermannya, jangan berhemat kalian mencari harta. Nah, jangan berhemat kalian terlalu menyayangi sesuatu, Kita tidak boleh terlalu menyayangi dan sayang sepenuhnya terhadap sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Ba'is. Artinya adalah Allah Maha membangkitkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua makhluknya dari alam kubur. Ingat, nanti setelah kita di dunia dari hidup, kemudian kita akan mengalami yang namanya kematian, dan kemudian kita akan dibangkitkan lagi, yaitu di Yaumul Ba'as. Jadi yang membangkitkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Ba'as diantaranya adalah meyakini kebenaran adanya hari kebangkitan. Kemudian selanjutnya apa, anak-anak? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Baik anak-anak, kita telah mempelajari 5 dari
nama-nama Asmaul Husna. Anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan arti dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'as. Jadi sekarang ini ada kertas, kalian cari ya arti kemudian gambarnya yang cocok di mana. Ayo ya, coba cari. Nanti tempelkan ya. Tempelkan. Silakan untuk kelompok ini ya. Arti dari Asmaul Husna tersebut. Silakan. Sudah? Coba kelompok satu. Kelompok satu. Ya, dipegang gini. Kami kelompok 2, Pak. Ini kelompok satu, kelompok dua. Sudah, sekarang perhatikan Bapak. Duduk kembali. Coba duduk kembali, duduk kembali. Perhatikan. Yuk, kelompok dua duduk. Kelompok dua coba koreksi punya kelompok satu gimana? Benar nggak? Al-Qawi artinya? Al-Qawi artinya apa? Maha. Benar? Kemudian contohnya sudah benar? Kemudian Al-Qayyum artinya apa? Maha mandiri contohnya sudah benar? Berarti kelompok satu mendapatkan nilai 100. Sekarang gantian kelompok 2. Yuk kelompok 2. Kelompok 2. Coba Al-Muhyi artinya apa? Apa? Maha? Tidak bisa. Al-Muhyi artinya apa? Mematikan. Benar nggak Al-Muhyi? Al-Mumit. Al-Mumit Yang benar mana? Coba kalian benarkan. ini salah ya Muhammad. Ya yuk, ganti. Iya. Jadi sekarang perhatikan kelompok 2 ada yang salah satu ya. Sebenarnya yang maha mematikan itu adalah Al-Mumit. Ya, sekarang perhatikan anak-anak. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu Bapak mau ya mengulang sedikit kembali apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan yang namanya Al-Qawi itu adalah maha kuat. Kemudian Al-Qayyum yaitu maha apa? Mandiri atau berdiri sendiri.
Sedangkan yang namanya Al-Muhyi yaitu Maha menghidupkan. Dan kemudian Al-Mumit yaitu Maha mematikan, dan Al-Ba'as yaitu Maha membangkitkan. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham apa enggak, Bapak akan memberikan penilaian. Silahkan nanti soal yang Bapak bagikan tolong dikerjakan dengan benar-benar. Ayo anak-anak, silakan kumpulkan tugas untuk kelompok 1. Silakan si Cinta kumpul di meja Bapak. Yuk, duduk yang baik. Baik, sebelum kita pulang ya, mari kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu, Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan pada anak-anak, dan Bapak akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.